Bahkan beberapa perwira Polda juga menjadi mahasiswa kami di Magister dan di S3. Lalu untuk apa mereka belajar hukum? Terus terang, saya harusnya malu. Teman-teman yang S1, S2, fakultas hukum itu malu kalau polisi seperti ini. Apa gunanya Anda kuliah tapi tidak bisa memperbaiki lembaga ini? Teman-teman sekalian, hari ini kita akan mengadakan aksi bersama Aliansi Anti Kekerasan Seksual atau ALASKA. Jadi teman-teman sekalian, ALASKA ini beraksi dengan dasar ada kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang ada di universitas di wilayah Nusa Tenggara Barat, Mataram. Kasus ini perkembangannya tahapannya dihentikan penyelidikannya dan ditangani oleh Polda NTB. Nah, dalam hal ini Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNRAM mendampingi para korban. Nah, hari ini kebetulan banyak dosen-dosen juga yang ikut dari Fakultas Hukum UNRAM. Apakah kita terhadap isu anti kekerasan seksual, ya, apalagi ini terjadi pada mahasiswa kita, yang kemudian kita juga membersamai adik-adik mahasiswa untuk mendukung kepolisian untuk meneruskan dan melakukan proses tegas terhadap pelaku tindak pidana kekerasan. Aksi ini diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa yang diikuti oleh beberapa aliansi yang tergabung di dalamnya. Di sini sudah bergabung rekan-rekan dari UKMF, Paguyuban, Fakultas Hukum Universitas Mataram, dan beberapa dari eksternal, ada dari Senyum Puan, bahkan ada dari LPW NTB dan juga teman-teman dari BKBK Fakultas Hukum Universitas Mataram. Dan pada hari ini sebenarnya ini adalah aksi kedua kami, yang dimana aksi pertama itu dilakukan pada awal bulan Maret. Jadi pada hari ini kami mengajak seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram atas dasar inisiasi dari Badan Eksekutif Mahasiswa untuk sama-sama mengusut tuntas kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen, yang dimana pada hari ini tentunya bukan hanya melecehkan korban saja, namun tentunya melecehkan seluruh perempuan yang ada di Nusa Tenggara Barat, khususnya mahasiswa-mahasiswi yang dimana sedang berjuang untuk melakukan skripsi. Dan kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa sekali lagi mengajak seluruh perempuan-perempuan yang ada di Nusa Tenggara Barat dan juga mahasiswa yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk mari kita sama-sama berjuang untuk kawan-kawan kita yang menjadi korban oleh salah satu oknum dosen yang saat ini masih berkeliaran di luar sana, dan korban saat ini masih terbilang belum mendapatkan keadilan. Ini merupakan panggilan moral untuk kita semua bahwa bisa jadi keluarga, tetangga, atau mungkin anak kita sendiri akan jadi korban. Kalau kita tidak peduli, siapa lagi yang akan peduli? Kita harus menunggu aliran darah kita jadi korban baru kita peduli. Ini memalukan. Kita sebagai manusia harus punya rasa kemanusiaan untuk saling membantu. Kami dari komunitas Senyum Puan hari ini bergabung dengan Aliansi Anti Kekerasan Seksual di lingkungan kampus atau ALASKA untuk mengadakan aksi menyuarakan hak-hak korban, khususnya pada kasus yang menimpa beberapa mahasiswa beberapa waktu lalu. Dan tentunya yang membuat kami untuk bergerak pada aksi ini adalah karena komunitas Senyum Puan sendiri selalu berkomitmen untuk bagaimana kami bisa memerangi kekerasan seksual itu sendiri. Terlebih dalam kasus ini kita melihat bahwa perjuangan korban itu sangat panjang, tidak hanya menjadi korban kekerasan tapi juga menjadi korban intimidasi, kemudian ada banyak sekali stereotip dari masyarakat, terlebih ini berjalan sudah berbulan-bulan, dan itu tentunya membuat kami sebagai orang-orang yang peduli terhadap korban kekerasan seksual merasa gelisah dan merasa terpanggil untuk bagaimana kami bisa memperjuangkan hak-hak mereka di sini. Kami ingin bahwa kasus ini yang sudah jelas memenuhi unsur ini bisa berjalan dan bisa dituntaskan, karena korban tidak hanya sekedar butuh untuk sekedar didengarkan, tapi juga korban sebenarnya menuntut keadilan. Dengan korban berani melapor, itu artinya korban punya harapan bahwa kita semua bersatu untuk kemudian menjamin kasus ini bisa berjalan sampai tuntas. Jadi kami ingin bahwa kasus ini bisa naik ke penyidikan, kemudian dituntaskan dan korban mendapatkan keadilan. Kenapa kita harus aksi ini? Karena ini panggilan moral. Mahasiswi kita dilecehkan sampai puluhan orang, kemudian Polda menyetop perkara ini tidak fair. Ini harus kita
kawal, harus sehingga Polda serius mengawal kasus ini. Tidak boleh disepelekan, ya. Karena ini mahasiswa kita jadi korban, pelakunya sudah mengakui perbuatannya. Nah ini sudah jelas, kenapa di stop perkaranya? Ini yang kita tanyakan. Ya ini menjadi pembelajaran kita bahwa persoalan pelecehan seksual apalagi di kampus itu harus dicegah, harus serius dikawal. Dan kita tidak boleh diam kalau misalnya persoalan-persoalan ini dianggap sepele, apalagi oleh penegak hukum. Ini harus kita lawan, harus kita tegakkan bahwa hukum itu tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul. Kita akan kawal terus. Hari ini kita mendatangi Polda untuk kesekian kalinya. Kita mempertanyakan tindak lanjut laporan kasus pelecehan seksual untuk kesekian kalinya. Dan saya kira Kapolda Irjen Dr. Andes Joko Purwanto tentu telah mendapatkan laporan dari bawahannya. Pertanyaannya, mengapa hingga hari ini setahun sudah laporan kasus pelecehan seksual penyelidikannya dihentikan, tidak dinaikkan pada tingkat penyidikan? Mengapa? Apakah pelakunya lebih kuat dibandingkan Ferdi Sambo? Apakah pelakunya lebih tinggi dibandingkan Kapolda? Baik, bulan Maret kami membawa korban dengan berurai air mata. Dengan kekuatan mereka mengadu. Siapa korban seksual yang berani mengadu? Itu pahlawan bagi kita. Ini untuk berdiskusi di Fakultas Hukum. Kurang apa kami membantu? Kurang apa proses ini berjalan? Tersangka sudah mengakui perbuatan. Saksi sudah ada. Korban sudah hadir. Tiba-tiba penyelidikan dihentikan. Belum sampai tahap penyidikan, baru penyelidikan sudah dihentikan.
berkuasa lagi. Teman-teman pendamping lelah, korban lelah. Padahal kasus ini sangat menarik perhatian masyarakat. Ini merupakan dapat dijadikan sebagai momentum polisian untuk memperbaiki citra diri dengan kasus-kasus yang besar, tapi tidak dilakukan. Dan ini kemudian menambah rapor-rapor buruk. Kami membantu polisian dalam banyak hal untuk menaikkan citra. Tanpa polisi, apa juga jadinya negara ini. Tapi ini yang kami terima. Sekali lagi, kami datang bukan hanya untuk kasus ini, tapi korban-korban potensial yang ada. Bayangkan kalau anak saya menjadi korban, kalau mahasiswa saya menjadi korban, kalau anak-anak bapak dan ibu polisi menjadi korban, bagaimana kita ini selanjutnya? Sekali lagi, kami datang untuk membantu dan menghimbau dengan baik supaya kasus ini tidak dihentikan, karena ini adalah cerminan kasus-kasus besar dan semua orang tahu kasus ini. Demikian, hajar predator seksual. Yang diterbitkan oleh aparatur kepolisian itu menandakan bahwa ada unsur kejahatan yang ada di internal birokrasi yang kemudian hari ini teman-teman dan teman-teman Mataram hadir untuk itu kawan-kawan semuanya. Secara pada objektif kawan-kawan semuanya, tidak ada unsur penghentian proses penyidikan dan penyidikan terhadap kejahatan yang sudah memiliki alat bukti yang mencukupi kawan-kawan semuanya. Betul, ini adalah sebuah kejahatan. Penegakan hukum yang dibuat oleh aparatur kepolisian hari ini sangat memiliki dan tidak berefeksi kepada sistem keadilan kawan-kawan semuanya. Kita akan menunggu waktu yang mengajar kita semua. Sehingga kalimat terakhir yang dapat kami bawa adalah kita tidak perlu menunggu Bapak Ibu semua menjadi malaikat ataupun Tuhan. Kami tidak menunggu Bapak Ibu mengambil nilai-nilai ketuhanan. Cukup menjadi manusia dan merasakan bagaimana rasa manusia yang ditindas dan melakukan tugas sesuai wewenang. Itu yang kami tunggu. Dalam kasus ini tidak perlu waktu untuk menaikkan kasus ke penyidikan. Dan ini yang belum sepakat. Kita mengurangi ada batas waktu kapan dia akan menaikkan kasus ini ke penyidikan. Persoalan nanti ada atau tidak adanya bukti, proses penyidikan tidak akan menjawab. Kalau mau dihentikan penyidikan itu lebih fair. Pertama kali dosen turun aksi. Jadi sebenarnya ada yang salah terhadap institusi kepolisian. Makanya tuntutan kita bukan hanya soal kasus ini, tapi ke depan sebagaimana kita belajar di Fakultas Hukum. Ini malu nih ada mahasiswa kita nih, S1, S2, magister hukum. Masa kita harus ngajarin lagi di sini? Yang namanya penyelidikan itu hanya